Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Pada kali ini kita mengambil tema khotbah kita adalah dasar hidup orang Kristen yang diambil dari Injil Matius pasal yang 16 ayat 13 sampai ke 20. Saya bacakan untuk kita Injil Matius yang diambil dari pasal 16 ayat 13 sampai ke 20 dengan judul atau perikopnya adalah pengakuan Petrus. Saya bacakan untuk kita pasal 13 mulai. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Nah, saudara terkasih, pertanyaan daripada judul khotbah kita kali ini adalah dasar hidup orang Kristen. Ya, dasar hidup orang Kristen. Dasar saya hidup, dasar Bapak Ibu Saudara hidup sebagai orang Kristen, apa yang mendasari? Saya sedikit bawa kita cerita kepada profesi saya sebagai salah satu di penegakan hukum. Nah, ketika kami melakukan suatu pekerjaan atau dinas atau tuntutan tugas ataupun pengabdian, contoh kita katakanlah, ketika kita melakukan penegakan hukum, misalnya melakukan penangkapan. Nah, ketika kita melakukan upaya hukum itu, upaya paksa, ketika nanti seseorang yang kita tangkap itu tidak dapat kita buktikan dengan legalitas, ya, dengan legalitas, dengan regulasi yang ada, tidak dapat kita sangkakan dan tidak dapat kita yakinkan di dalam proses hukumnya kepada jaksa, maka dasar kita untuk menangkapnya itu adalah 0% atau tidak ada nilainya. Bahkan itu bisa berbalik kepada kita. Ketika kita melakukan penangkapan, penahanan terhadap salah seorang yang terduga atau tersangka, ketika itu tidak dapat dibuktikan, ketika dasarnya tidak ada mengena kepada dia, maka itu bisa berbalik kepada kita menjadi bumerang bagi diri kita sendiri, bagi instansi maupun tim. Nah, di sini kita kembali pada firman Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya, kita katakan kita ini orang Kristen, tetapi kita tidak memiliki dasar itu. Pertanyaannya, dasar itu saudara dan saya sebagai orang Kristen apa? Di sini saya mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih, dasar kita, saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Di sini katakan, apa dikatakan tadi oleh Yesus kepada Petrus? Ayatnya yang, saya ulangi. Di sini katakan Petrus, ayat yang ke-16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, dia ambil dua konteks pertanyaan. Menurut orang, siapakah aku ini? Dia bertanya kepada murid-muridnya. Ada yang mengatakan dia adalah Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang menyatakan Yeremia dan nabi-nabi yang lain. Tetapi konteks yang kedua, dia mengatakan kepada murid-muridnya, Simon Petrus, menurutmu, ya, kepada muridnya dia bertanya, menurutmu siapakah aku ini? Maka Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, kenapa Rasul Simon Petrus berkata demikian? Karena dia sudah mengenal, karena dia sudah mengetahui, ya. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Kita mengatakan diri kita adalah dasar sebagai orang Kristen kita, yaitu kasih itu sendiri, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, yaitu Mesias itu sendiri. Nah, itulah dasar kita sebagai orang Kristen.
Dasar kita sebagai orang Kristen adalah batu karang yang teguh itu Yesus Kristus. Nah, mari kita baca di surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus atau Korinti yang diambil dari 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-11 ya. Ini surat Paulus kepada jemaat Korintus. Saya bacakan 1 Korintus 3 pasal 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-11. Berikutnya adalah dasar dan bangunan. Ayat yang ke-11 saja. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada dasar lain yang bisa diletakkan selain daripada dasar itu sendiri adalah Yesus Kristus. Jadi dasar dalam diri saya, dasar dari dalam Bapak Ibu Saudara terkasih semua, dasar menjadi kita orang Kristen adalah Yesus Kristus itu sendiri. Batu karang yang teguh, imam besar agung. Dialah pengharapan kita. Maka sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, ya, kita harus memiliki keyakinan, percaya, dan memiliki iman. Di dalam Ibrani dikatakan, Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, di dalam 1 Yohanes 4 dikatakan, Allah adalah kasih. Yesus itu sendiri adalah kasih. Oleh sebab itu, jika kita adalah orang Kristen, ya, dasar kita adalah Yesus itu sendiri, Mesias itu sendiri, kemudian kita memiliki kasih. Kita harus percaya, kita harus yakin, kemudian iman kita harus kita imani iman yang hidup, yaitu iman yang bisa mengalahkan dunia ini. Tetap teguh berpendirian kepada Tuhan. Ketika suatu rumah dibangun dengan pondasi yang kokoh, di batu karang yang teguh, di pondasi yang sangat kuat, yang sudah dirancang sedemikian rupa, maka percaya dan yakinlah rumah itu berdiri akan kokoh dan sekokoh-kokohnya. Bukan menjadi orang yang tidak mengenal Tuhan yang mendirikan rumahnya di atas pasir, tetapi saudara dan saya, kita mendirikan rumah kita, bangunan kita di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, juru selamat kita sendiri, yaitu Mesias yang menyelamatkan semua umat manusia yang percaya kepadanya. Pertanyaan bagi saudara dan saya, apakah imanmu, iman yang kau hidupi ini, iman yang kita hidupi ini, benar-benar Yesus yang ada di dalam kita, salib yang ada di dalam kita, salib yang ada di pikulan kita, salib yang ada di beban kita? Jawab sendiri bagi saudara dan saya. Ini adalah pertanyaan yang sederhana namun bermakna bagi kita. Mari kita hidupi Kristus di dalam kita. Mari kita genapi panggilan Tuhan itu. Tuhan Yesus memberkati. Tetaplah semangat di dalam pengiringan akan Tuhan. Dasar kita batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus itu sendiri sebagai orang Kristen. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.